Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Herudin, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik tentang fanspage. Jadi kemarin ada yang komen bahwa dia memiliki halaman atau fanspage yang memiliki views di atas 200.000 lebih, tapi yang menjadi leads yang mengklik itu hanya 20 orang. Nah, kira-kira apa sih masalahnya? Kenapa halamannya? Apakah ada problem atau tidak? Kita akan bahas pada video kali ini. Simak sampai selesai, jangan lupa di subscribe dulu. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kali ini balik lagi bareng saya Nurdin Herudin, dan pada video kali ini kita akan bahas satu request ya. Jadi kemarin saat bahas tentang tutorial pasang iklan di Facebook lewat HP terbaru 2023, ini pakai aplikasi iklan Meta, ada satu komentar ya tentang Bang, saya kan punya fanspage 1,3k followers dan view-nya udah 200.000 lebih. Tapi kok yang mencet link saya sedikit ya, nggak sampai 20. Tolong bedah dong. Bang, nama fanspage-nya bikin ngiler. Nah, yang 1,3k followers. Nah, terus saya bilang DM aja, screenshot. Nah, dia sudah kirim dan kita akan cari ya. Jadi kita akan langsung bedah kenapa sih gitu ya ini terjadi. Dan terjadi ya, ini bikin ngiler. Bayangin ya. Nah, kita cek. Jadi saya lihat dulu ya. Jadi yang pertama itu untuk fanspage, teman-teman semuanya, fanspage ini kan sebetulnya toko ya. Jadi toko, lapak lah. Misalkan lapak teman-teman saat berjualan online, baik itu menggunakan Facebook Ads ataupun organik, tetap yang namanya halaman itu sebagai tempat landingnya atau orang-orang lihatnya di situ ya. Nah, kalau misalkan kalian untuk jualan, tujuannya pastiin bukan pendekatan kolam. Ya, maksudnya kolam itu ya akun-akun publik. Nah, kan sebetulnya bikin ngiler. Orang saat ngelihat bikin ngiler, misalkan contohnya ini kan dia ngelihat bahwa ini akun hanya nge-share ya seputar makanan, minuman, bukan tempat jualan. Nah, itu kan prinsip akun publik ya, akun umum. Tapi kalau akun jualan ya berarti harus di branding. Kalau misalkan ini tempat jualan produk-produk perabotan gitu ya, karena saya lihat di sini ada produk-produk perabotan khusus untuk fasilitas memasak. Nah, berarti di branding di sininya. Misalkan eh, pusat belanja alat-alat memasak misalkan ya, atau mungkin pakai kata gini, bantu perlengkapan memasak Anda gitu. Misalkan official gimana lah begitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari tujuannya, bikin ngiler ini kan tujuannya untuk menghadirkan sales ya atau lead yang masuk gitu ya, atau mungkin mengklik, tujuannya mengklik. Nah, kalau misalkan pendekatan akun publik ya orang hanya sekedar nonton aja. Kadang kalau nggak butuh ya nggak butuh. Tapi kalau misalkan di branding memang untuk jualan ya branding aja. Nah, ininya juga nggak apa-apa sih kalau namanya bikin ngiler. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di tentangnya. Nah, tentangnya ya kan biasanya bisa diatur tuh tentang. Jadi saat misalkan baca itu, misalkan di sini ya pusat, atau misalkan kayak tadi ya, bantu Anda untuk melengkapi perlengkapan memasak gitu ya, lebih maksimal atau gimana lah ya bahasanya kayak gitu. Intinya pengaturan fanspage-nya dilengkapi itu tentang, terus tuh website, nomor WhatsApp dan lain-lain itu harus lengkap supaya ya bagus aja gitu ya orang ngelihatnya kayak gitu. Jadi lebih baik di branding aja, jangan kayak gini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dari ini dulu ya. Nah, ini pokoknya dari infonya dilengkapi. Kemudian selanjutnya ulasan. Nah, ulasan juga penting banget ya buat kalian semuanya yang memiliki halaman. Kalau misalkan belum ada yang mengulas langsung dari konsumen, kalian bisa aja misalkan menggunakan teman sekitar, misalkan orang-orang yang kita kenal, tolong dong bikin ulasan gitu ya, bikin ulasan. Jadi maksudnya biar naik aja ratingnya. Nah, paling nggak bintangnya bintang 5, apalagi makin banyak yang ngulas gitu ya. Misalkan punya kenalan ya di japri aja, misalkan keluarga ataupun siapa.
Nah, ini penting juga ulasan karena orang apalagi misalkan teman-teman jualan produk, nih ulasan penting banget gitu ya. Kalau misalkan akun publik ya nggak penting, nggak usah akun publik. Tapi kalau memang untuk jualan itu harus ada ulasan. Gitu ya. Kemudian dilihat dari sini, ini sih nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke postingan. Nah, ke postingan ya. Nah, ini postingannya adalah bentuknya video ya. Jadi ini kayaknya real ya, real atau mungkin ya video masuk dari download ataupun ya mungkin bikin ya. Nah, kalau misalkan bikin video ini, hal yang paling penting saat ngepost itu copywriting ya. Jangan terlalu simple kayak gini. Ini saya yakin ini di postingnya dari Instagram nih ya. Biasanya langsung auto dari Instagram. Kalau bisa, kalaupun dari Instagram copywritingnya dilengkepin gitu ya. Kalaupun nggak dari Instagram, misalnya bang nggak dari Instagram, itu langsung ngepost di Fanspeak. Nah, kalau misalkan langsung ngepost di Fanspeak berarti copywritingnya ditambahin. Jangan cuman gini, misalkan strukturnya gini. Pertama bikin istilahnya, kalau dalam copywriting itu ada istilahnya hook ya. Jadi hook ini adalah kalimat yang membuat orang mau nonton, mau ngelihat atau mau baca. Nah, misalkan ini ya, panci marble anti lengket. Misalkan bikin hooknya misalkan masak apa nih? Ini apa sih namanya? Nah, misalkan apa ya ini? Masak makanan tapi nggak bikin lengket pancinya. Nah, misalkan gitu ya. Lalu kemudian kasih emot-emot gitu ya. Lalu kemudian setelah hook sampaikan tuh fiturnya atau perkenalan dulu produknya. Produknya apa, kemudian value-nya apa, baru tuh masuk ke promo, baru ke offering, lalu call to action. Jadi jangan terlalu polos kayak gini, panci marble anti lengket ya. Gitu. Jadi tetap harus ada hook-nya. Gitu, baru masukin linknya di saat call to action. Nah, itu jadi kira-kira itu ya, ini rajin sih, rajin, saya sangat appreciate. Ini rajin banget ngupload. Yang penting tadi ya dilengkapi, ini lebih baik di branding, lalu kemudian informasi, ulasan silahkan dicari ulasannya, lalu kemudian saat ngepost ingat prinsip copywritingnya dipakai, lalu kemudian tingkatin juga pengikut ya. Jadi bisa menggunakan iklan Facebook Ads untuk jenis halaman. Nah, di tutorial membuat iklan Facebook Ads melalui HP kemarin tuh ya, melalui iklan Meta ini. Nah, itu ada salah satu objektifnya itu adalah mendapatkan like halaman. Nah, bisa gunakan itu. Biasanya sih harganya murah ya, sekitar 100 perak lah per pengikut. Atau mungkin bisa lebih murah kalau si fanspage-nya lebih bagus. Nah, itu juga kan bisa ningkatin tuh orang-orang akhirnya videonya naik gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi kita sudah coba bongkar. Jadi itu mungkin yang bisa diperbaiki. Kalau misalkan teman-teman yang lain ingin juga direview, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share ya, atau mungkin yang baru join, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.